Tuntutan bagi hasil disanggupi oleh perusahaan dengan nilai kompensasi minimal sebesar 500.000 per hektar yang dibayarkan tiap bulan melalui rekening koperasi dan dibagi sesuai proses 30% penyerahan lahan kebun plasma. Nilai bagi hasil tersebut di atas akan disesuaikan dengan produktivitas kebun dari tahun ke tahun. 4. Agar pihak perusahaan melaksanakan perbaikan dan perawatan kebun plasma secara optimal dan pihak petani atau KUD minta ikut berperan serta dalam pengawasan lahan kebun agar produksi tanaman bisa maksimal. Kegiatan perawatan kebun plasma di lapangan yang dapat dilaksanakan oleh petani dapat diserahkan kepada petani dengan kesepakatan kerjasama agar petani mendapat tambahan penghasilan. 6. Hasil keputusan ini akan disampaikan kepada petani pada tanggal 5 Juli 2026 pukul 10 WIB di KUD Kedah. Jadi yang 500.000 itu sebenarnya kalau 730 itu dari 200 itu kita ada kenaikan 150%. Dan itu tidak ada potongan. Kalau bapak ibu yang dapatnya 500, ya 500. Dan itu sesuai dengan perkembangan produksi. Nah, oleh sebab itu maka kami mengharapkan anggota plasma terlibat dalam perawatan. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Selamat siang. Para kepala desa ya, Temenggung yang saya hormati, Ketua TBBR Kabupaten Sekadau ya, beserta pengurus di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan ataupun tingkat desa. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Baculamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tanggal 3 ya, ada pertemuan, saya diundang, Pak Ari diundang ya, Pak Seno pun diundang ya. Rapat tersebut mungkin berdasarkan surat yang diminta oleh perusahaan ya, melayangkan kepada pemerintah untuk diminta memfasilitasi berkaitan dengan permasalahan petani ya di PT Agro Anugrah Lestari dengan pihak perusahaan ya, berkaitan dengan bagi hasil kira-kira seperti itu. Dan sudah kami laksanakan pada tanggal 3 jam 2 sore ya, karena kami nunggu jadwal Pak Wakil Bupati datang dari kegiatan. Kemudian ada beberapa kesimpulan yang setelah rapat ya, sesuai dengan yang disampaikan Pak Sandi tadi, kemampuan ya. Kemudian ingin saya sampaikan bahwa PT AL ini setelah kami pelajari dari aturan yang ada, dari SK Bupati, CPCL dari Bupati Lama ke Bupati Baru, rupanya PTL inilah mengadopsi manajemen satu atap ya. Bukan bagi fisik, beda dengan MPE. Manajemen satu atap dikelola oleh perusahaan, hasilnya dibagi ke petani 30% dari penyerahan. Itu di perjanjian lama ya. Jadi kalau kita mau mengubahnya ke bagi fisik, saya rasa tidak mungkin karena di sini kan ada aturan lama Pak Seno, aturan yang sudah ditentukan lama. Kita ini hanya melanjutkannya, itulah kira-kira. Kemudian berkaitan dengan apa yang dituntut oleh pihak masyarakat, ya. Kemarin kita bertanya, awalnya PT AL mengatakan mampu berapa, bagi hasilnya per bulan dari 30%. Plasma ya, dia bilang 400, saya bilang tidak mungkin 400, minimal ambil kali setengah, kami bilang minimal ya. Bila perlu kalau memang tinggi dari itu, kami bilang kan. Namun Pak Farul menjelaskan setelah koordinasi dengan manajemen dari Jakarta, dari pihak Jakarta menyanggupi 500.000 setelah dari usulan kita, artinya ada kenaikan dari 200.000 ke 500.000, artinya naik 300.000 dari sebelumnya. Dan ini ditransfer tiap bulan ya. Tidak ada istilah, walaupun dia hanya menerima 30.000 atau 100.000 lebih karena penyerahannya kecil, tetap harus dikirim. Dan kesepakatan kami kalau bisa tidak ada istilah tunai-tunai lagi, transfer, difasilitasi petaninya, dibuat rekening,
nanti tiap bulan ditransfer oleh KUD. Itu permintaan kami karena acuannya yang terdekat sini ada di PT Perna Pak Sino. Ya, PT Perna seperti itu dia. Polanya pun kurang lebih baginya, tidak merugikan lah kira-kira pertimbangan kita seperti itu. Kemudian kita menetapkan ini tentu ada dasar dari CPCL yang dibuat oleh Bupati lama. Di sini ada suratnya mana Sande? Ada tahun 2017 ya, zaman almarhum Pak Rupinus. Kemudian ini ada Pak ditandatangan oleh Pak Aron 2023 ya, 27 September. Nah, ini dasarnya Pak. Jadi kita kami tidak berani melanggar ini karena ini dibuat oleh Bupati barang ini dulu kan. Nah, jadi kami hanya ibaratnya mengambil jalan tengah gimana supaya kondisi di lapangan bisa kondusif, perusahaan juga tidak rugi, kemudian masyarakat juga diuntungkan. Seperti itulah kira-kira sehingga ada kesimpulan. Kemudian harapan saya ya, perusahaan setelah ada kesepakatan ini, nah, kalau ini bisa diterima oleh semua pihak, saya minta memang harus dikontrol perawatannya oleh semua pihak, oleh koperasi ya, oleh petani. Perawatannya kalau bisa diserahkan ke koperasi juga, sehingga enak kontrol hasilnya, ya kan? Mulai dari misalnya kita sepakat misalnya 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan harus sudah dilaksanakan setelah pertemuan ini. Bila perlu kalau memang siap besok baru ya, begitu kira-kira. Jadi itu intinya dari kami, dari saya sebagai anggota Komisi 2, kita sudah berupaya karena kita baru juga dilibatkan ya dalam ngurus masalah ini, diundang rapat kemarin ya, sehingga kita mungkin karena kita ini adalah negara hukum, pertimbangan kita adalah aturan, itulah kira-kira. Kalau di luar aturan nggak berani juga kita nabrak Bang Sino, itulah kira-kira. Itu mungkin pendapat dari saya ya. Selanjutnya mungkin nanti akan ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kataino macuramin kak saruga masengat kak jubata. Betung kai kadai kepegai ke masa pesanih taka. Tario. Aku nih bagian dari Tario juga Bang Jeno. Karena aku di petani Bang Jeno. Petani plasma aku nih. Capes kami dua bapak aku nih, tanya bapak aku Pak Kades 17 hektar lebih. Capes kami dua nih. Jadi aku nih hak, ada juga hak di perusahaan nih. Betul enggak Bang Margo? Betul. Nah, 17 hektar lebih kalau dikonversikan izin dikembalikan ke penyerahan, artinya kami keluarganya ada nyerahkan 57 hektar. Kan? Nah, banyak juga duit saya di situ sebenarnya Pak Margo. Ya izin, yang saya hormati Pak Sande selaku Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Sekadau. Yang saya hormati Bapak Yodi Setiawan, senior kita selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sekadau. Yang kami hormati Bapak Kapolres yang diwakili oleh Kabak-Off. Pada saat nuntut adanya uang tunggu juga itu saya yang turun. Mana Pak Lanyo saksinya di Pontianak. Kemudian yang nuntut ada juga 140 juta lebih itu yang perusahaan ngalih manajemen ada ngasih tahu masyarakat juga, saya juga ikut nuntutnya. Izin, mohon maaf Pak Parul, di Pontianak dikasih makan kami, dikasih hotel, tapi ujung-ujung pun kami tetap ada perusahaan begitu. Kalau bicara jasa Pak, sama-sama berjasa kita untuk perusahaan. Tolong hargai apapun keputusan. Yang pertama saya ingin tekankan, 500.000 itu sudah merupakan bersih. Bersih yang diterima oleh petani tanpa adanya beban utang. Kita sepakat tidak mau ada lagi istilah utang. Tidak ada istilah uang tunggu, itu namanya bagi hasil. Minimal 500.000. Minimal. Bisa lebih Pak. Kita tuntut nanti Pak Parul supaya merawat kebun plasma. Kenapa 500.000 Pak? Karena hari ini tonase kebun plasma itu adalah 350 ton rata-rata per bulan. Betul ya? Petani kita ada 2.050-an petani. Kalau dikonversikan ke 2.000 lebih petani Pak, anggap per hektar ini ya. Itu per hektarnya itu didapat angka 512.000. Hitung aja kodenya, hitung sendiri. 512.000 itu Bang Jeno, itu belum dipotong biaya operasional,
Bukan, karena ini manajemennya satu atap Bang. Beda dengan MPE bagi fisik. Terserah kalau kawan-kawan tidak setuju dan kesulitan ini, tapi yang kami acu Bang Jeno, ini berdasarkan dari keputusan Bupati. Ada 2 keputusan. Apakah kemudian mampu di 500? Enggak. Apakah kemudian bisa di bawah 500? Enggak. Barang ini akan terus naik. Per 6 bulan kita sepakat kita akan evaluasi kebijakan pemerintah maupun kita awasi kebun ini. Kalau kebun ini tidak merawat plasma, kita tutup kebun ini sama-sama. Tutup saja. Tapi untuk saat ini keputusan yang terbaik. Kalau mau nyari ini Pak, 1 juta per penyerahan. Maunya saya, karena saya ada 57 hektar penyerahan Pak. 1 bulan saya dapat 57 juta. Kalau pakai maunya saya. Tapi kan tidak bisa kita nabrak hukum Bang. Kita orang hukum, kita orang pemerintahan, kita orang perada. Kami yang buat aturan, bupati yang buat aturan, masyarakat yang buat aturan bersama dengan KUD. Ada tanda tangannya, ada dokumen. Makanya aku tuh agak mau gini Bang. Agak mau aku nabrak aturan Bang. Sama-sama kita ini berjalan. Keputusan hari ini adalah keputusan yang paling terbaik. Jangan di bawah 500 Pak. Kalau di bawah 500, kalau dikembalikan ke tonase bisa jadi kita hanya dapat 300 Bang Jeno. Bang Jeno kalikan ya 300 berapa Pak produksi kita? 350 hektar lebih kan? 350 ton lebih kan? Dikonversikan dengan 2000 lebih petani, potong biaya produksi, biaya operasional, paling kita hanya dapat 300.000 Pak. Kalau bagi hasil langsung sekarang dari total plasma. Inilah kelemahan perusahaan, izin Pak Marul. Karena apa? Karena perusahaan ini tidak pernah sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat kita ini tidak ngerti apakah sistem ini bagi hasil, bagi kebun, atau sistem perusahaan ini manajemen satu atap. Satu hal yang ingin saya sampaikan, PT AL ini mengadopsi sistem manajemen satu atap Pak. Artinya apa? Kita nyerah lahan hari ini, belum ditanam perusahaan pun kita punya hak juga di situ. Yang udah tinggi itu nutup biaya yang belum ditanam, yang belum diproduksi, ini satu atap. Kalau MPE itu bagi fisik Pak. Kebun saya ada di kebun Bang Jeno sama-sama 1 hektar. Punya saya dirawat, punya Bang Jeno enggak, punya saya tinggi, cepat lunas kredit punya saya. Kalau AL ini beda Pak manajemennya. Itu yang kurang disosialisasikan oleh perusahaan, kita harus akui. Kemudian kedua, saya dengan Pak Marul ini kadang-kadang kalau Natal beliau ada sowan ke rumah. Pak, pernah enggak saya bilang Pak, tolong cepat dibagi hasil. Pernah enggak saya bilang? Sering Pak. Bagi hasil biar apa? Biar tidak ada konflik sosial di masyarakat. Kalau udah ada konflik kan ujung-ujung pemerintah kayak turun tangan. Karena apa? Karena keputusan yang diambil dalam pemerintah adalah keputusan yang sudah dikaji berdasarkan hukum, berdasarkan aturan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi jangan mau kita lengah untuk saat ini. Hitung ya Bapak, percaya. Dari tonase dihitung, jumlah petani dihitung, dibagi per rata-rata per hektar. Jadi diambillah yang terbaik. Jadi kita analisa itu tidak berdasarkan maunya aku. Kalau maunya aku sih sama dengan Doni. Nah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap keputusan ini keputusan yang terbaik untuk kita bersama. Untuk saya selaku petani juga Pak, selaku anggota dewan juga, selaku unsur dari penyelenggara pemerintah daerah juga, yang terbaik juga untuk masyarakat. Mulai detik ini saya minta sesudah keputusan ini kita sepakati, tolong Pak Marul rawat langsung yang namanya kebun plasma kita, agar angkanya itu bisa lebih dari yang saat ini, agar tonasenya berkembang, agar kemudian masyarakat kita tidak hanya menjadi penonton di tanah kita ini, agar kita sama-sama merasakan bahwa perusahaan hadir memberikan kesejahteraan untuk kita. Betul tak? Jadi cuma itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar. Mohon maaf kalau tadi banyak basa-basi. Nah mungkin gak aku langsung ngomong ngisi penjelasan ini tuh tak lalu tak pada aku tuh ngampur kan ya. Aku tuh ngomong pada kita berdasarkan aturan ya. Yang udah terbaik kami kaji dah itu ya. Nah kami itu abok pemerintah. Kalau tak akan untuk berdasarkan total kebun plasma, andai sampai 500 tak boleh. Percaya? 512.000 ya, dah diputuan ke biaya produksi, biaya perawatan, biaya panen, angkutan sini, karena satu atap, tahu aku kebun tak kerja, aku perusahaan di ya aturan dokumen 500 itu dah paling banget. Kalau
ke depan tahu Niki lagi kata 500 pakai dah. Tapi itu minta tolong sesuai dengan aturan yang ada. Kalau lebih aturan ada itu aku nego pani. Kalau tak galak asal kata. Kemarin sih tak tanggung masing-masing. Karena tak tuh melanggar hukum. Ndai jadi tak tuh ngau kadai wajeno. Tak tuh melanggar apa ya dah tak pulah dapat perusahaan. Cuma aku minta tolong kan perusahaan benar-benar siki kebun kami itu. Gala jalai itu di Pak Marul. Jalai kampung aku ya kalau disi petani plasma. Kalau disi sharing jalai ancol po jalai di. Kami itu cuma tuh apa yang marko sekilo 50 rupiah. Dan waktu untuk berbicara yang saya hormati Bapak Asisten 2, Bapak Ketua Komisi 2 DPRD, Pak Anggota DPRD, dari Ketua DPR, terima kasih yang saya hormati, dan juga tidak luput seluruh kru ya, anggota Pak dan Ramil yang saya hormati, dan Pak GM ya, begitu juga rekan-rekan yang dari perusahaan dan masyarakat seluruhnya juga yang saya hormati, kepala desa, para kepala desa, Bapak Tumenggung, Pak Ketua Adat yang lain yang hadir, yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, siang hari ini kita dapat berkumpul untuk menyampaikan kata sepakat, ya, kata sepakat, dan mudah-mudahan ini juga berjalan dengan lancar. Pak Kapolres, ya kami datang ke sini melakukan pengamanan, harapannya besar untuk agar semuanya aman, lancar, ya dapat mencapai kata sepakat yang baik buat masyarakat, yang baik buat perusahaan, buat kita semua. Jadi tidak ada hal yang ditonjolkan pada akhirnya ego pribadi, ego sektoral, pada akhirnya juga kita sendiri yang rugi. Nah, ini harapan kita. Yang kedua, tentunya ini dibicarakan dengan baik. Selesai kembali dari sini, masyarakat kita seluruhnya kita yang kembali ke rumah masing-masing juga dapat nyaman, ya nyaman, tidak berpikir kembali bagaimana selanjutnya dan selanjutnya. Semuanya sudah bisa terputuskan hari ini dengan keputusan yang baik, ya yang menjunjung adat tadi disampaikan, tidak menyampingkan aturan ya yang sudah ditetapkan. Kaget dengan aturan yang sekarang, gitu ya. Kami tetap akan menyalahkan perusahaan. Kenapa? Aturan itu enggak disosialisasi kepada semua petani. Dengan perjanjian itu harusnya itu disampaikan kepada petani, biar petani paham dengan situasi, bukan mengaku hal yang seperti ini. Sebenarnya kalau seandainya itu tersosialisasi, saya rasa nggak ada aksi seperti ini. Mereka akan tetap paham dengan situasi yang ada dan regulasi yang ada di Kabupaten Skadau. Itu yang kami sangat sesalkan. Kedua, yang terkait kemarin sebenarnya jujur di tanggal 1 ya, kita melakukan pertemuan kemarin karena tanggal 11 saya nggak bisa hadir. Saya tanggal 11 itu saya ada diutus oleh Pak Bupati ke luar pulau, jadi ke Banten ikut rakernasnya Amnesti Merah Putih, jadi saya nggak bisa hadir. Saya dengan Kades Wadokoda yang diutus Pak Bupati ke Banten, jadi saya nggak bisa hadir. Maka di tanggal 1 kemarin saya bawa api juga, karena kami belum tahu, belum disosialisasi tentang peraturan ini. Makanya saya juga agak keras. Boleh tanya teman-teman DPR. Saya menyampaikan, karena kita nggak tahu, nggak disosialisasikan masalah itu. Itu ya. Jadi udah kalian angka. Jadi teman-teman, bapak-bapak petani, berarti kita sudah memahami yang disampaikan oleh pihak manajemen kepada kita hari ini. Tapi yang kami tegaskan kepada pihak manajemen, satu, ingat plasma itu dirawat. Betul. Ya, sepakat ya. Jangan hanya rawat di tepi jalan. Di dalam dak. Saya ini seorang pemburu. Jadi saya ini tiap hari Sabtu Minggu. Kenapa? Atas berkatan anugerahnya yang boleh menerima rasa ini.
sedikit saya memaparkan terkait dengan aksi ini. Mungkin saya sendiri akan berbicara langsung ya Pak Ari, sama karena kami betul kata Bang Ari tadi, masyarakat bodoh, udah bodoh diinjak lagi, kan kami tidak mau. Saya oke, ada pribadi juga, tetapi kawan yang lain kan ada. Itu maka jadi prihatin bagi saya. Mengapa saya mengatakan seperti ini, mengatakan aksi seperti ini? Masyarakat luas tuh mempercayakan saya yang bisa ngomong, bukan bapak-bapak semua. Kalau yang lain maaf, bukan tak bisa keberanian untuk berbicara membawa kawan lebih besar. Saya rasa seperti itu. Nah, terkait dengan ini, mengacu ke MOU, kami percaya Bang Udi, MOU itu dan saya pahami. Terima kasih Bang Seno sudah bisa memfasilitasi kami masyarakat. Yang saya tanggap ini karena ini kan sekarang tanggal 2. Di sini jelas Pak, ini ditandatangani oleh Pak Karo dan disaksi oleh Kapolres dengan ini dan Ramil. Itu murni di atas materai 10.000. Tuntutan kami tidak muluk-muluk sebenarnya. Cuman kan karena tadi jadi kurangnya dari KUD abal-abalan, maka kami sebut KUD abal-abalan. Saya tegaskan jadi abal-abalan. Sudah 1 tahun lebih Pak, saya cerita dikitnya. KUD berdiri dari tahun berapa? Dilengkapilah kami tahun 2025 kemarin bulan 9 tahun 2000 tanggal 29 Agustus. Apa yang dikerjakan mereka? Makan tidur, makan gaji pun dari PT ini. Itu kan jadi badan KUD. Kalau saya ditunjuk dari ketua situ, saya makan gajinya dari persentase dari masyarakat petani. Kan seperti itu. Jangan digaji dari usaha ini lalu kita diam, masyarakat yang teriak-teriak tidak didengar. Itu makasih Pak. Betul. Gunakan legalitas benar. Nah, sekarang ini masih abal-abal. Mungkin saya belum tahu, tidak resmi dulu. Itu harus diresmikan biar kami petani ini bisa sebelum perusahaan menyampaikan ke kami apa-apa itu kan dari KUD. Kemarin kita minta harus pecah KUD, jangan hanya di satu, minimal 2. Tapi yang saya juga sepakat karena kawan-kawan saya mungkin perwakilan dari teman-teman semua kampung. Apa yang disampaikan ke Bang Hari, karena Bang Hari juga dengan Pak Yosen bapaknya banyak negara lahan, saya yakin dan percaya Pak Seno. Benar-benar dia digaji oleh negara tapi dia punya hak di perusahaan ini. Saya tahu kalau ada nyerah segitu kan artinya kalau ada anak yang keluar kuliah tanpa sekolah, tolong jangan keluarga itu semua yang diambil jadi pekerja di sini. Itu yang saya tidak mau. Saya tengok mata kepala sendiri dari bapak sampai anak cucu itu yang kerja. Berilah kesempatan yang ada berpendidikan. Kalau saya tidak mungkin. Karena saya sudah tua, seperti itu. Tapi saya tidak patah semangat dengan perjuangan ini. Kalau saya tidak ada membawa seperti ini, mungkin tahun 2028 baru mungkin ada gerak-gerik perusahaan ini atau KUD. Kan seperti itu, betul tak? Maka dari itu percayakan kawan-kawan apa yang disampaikan Bang Hari tadi mengacu ke aturan. Nah, sebenarnya tuntutan kami ini kurang lebih Bang Hari, tapi kan kami tunggu dikawal oleh Bang Seno juga dan Bang Hari. Saya minta per 6 bulan itu oke, di audit oke, tapi di lapangan harus juga diperbaiki. Kami masyarakat ini kan tolong dari manajemen mendatangkan orang-orang luar. Kalau kami masyarakat luas ini rata-rata sawit pribadinya ada semua Pak, tak mungkin mau kerja digaji 75.000. Dia lebih baik merawat sawitnya sendiri. Kan seperti itu. Biar menambah. Kalau garap dari perusahaan ini 200.000 ke 200.000, apa yang dia dapat? Utang lagi. Maka dengan ini kami untuk 4 poin ini betul-betul menghapuskan utang supaya masyarakat itu tahu. Betul. Sebenarnya kalau hati keras kita
Kalau enggak ini kita kembalikan masa hukum riba lah. Nanti kalau hal itu kembali ke kami, tapi kami menghormati apa yang menjadi keputusan. Itu. Dan kedua, aksi ini masyarakat luas tidak tahu nih karena sudah mengaju di tanggal 7. Tapi toh mengapa saya sedikit menekan ke manajemen, mengapa pada hari tanggal 3 bisa ada pertemuan, cobalah pertemuan undang Pak Kades apa ada agak manis sedikit. Ini lalu orang dewan, orang BBR tertinggi, orang bilang apa masuk angin kata, itu jelas. Tapi itu tanggapan kami orang bodoh enggak. Tapi kami beritahu sejelasnya. Dibilang masuk angin mungkin bisa jadi ya Bang Ari. Ya kan? Wajar lah curiga. Curiga kami ini wajar. Orang miskin, orang masyarakat lagi injak-injak seperti itu. Tidak ada terbukaan, Wak. Itu yang buat Kami ke depan saya mohon kepada ini kaudia juga transparan, jangan main kertas cek kecil ini memberi orang dari masyarakat luas. Saya juga dipercaya oleh Bapak Niu atau seluruh kepala desa, menteri adat desa di 8 desa ini. Mungkin mereka saya juga minta hadir dan juga memberi pendapat karena ini dan kami anggap salah. Ini salah. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Bang Ari tadi, di mana tanah diinjak di situ bumi dibujuk. Artinya apa? Sekarang ini saya jelaskan sedikit. Manajemen KSP ini membawa aturannya sendiri. Sedikit dia ada, sedikit 500.000 tangkap. Siapa orang sini yang tahu? Kami tidak pernah dilibatkan menteri adat segala. Nah, itu saya pribadi saya tahu orang-orang di sini ditangkap 500.000 perjanjian. Nah, lalu diambil uangnya, kalau tidak di penjara, kan enggak, orang bodoh juga gitu. Coba dibunuh dia, Pak. uangnya udah jelas lagi. Kemana mereka? Ah, diam, saya yang Silakan koordinator. Lanjut. Yang kedua, maka saya perwakilan dari masyarakat luas, bukan damai-damai mulut saja. Percaya atau damai kalau damai mulut kan tak mungkin. Kita tetap ada rasa sesuai dengan kesepakatan kami bersama Bang Ari. Kami dah ngalah nih, di satu sisi kami ngalah. Kami tetap mengacu ke adat. Denda. Mungkin kalau saya ada ngomong betul, mungkin ada yang tidak berkenan di kita semua. Kan seperti itu. Saya mengatasnamakan Menteri Adat di sini. Saya ada Pak Niu di sini. Mana Pak Niu? Ya, Arul. Tapi dia sendiri melanggar hak dia sendiri. Polisian juga tanda tangan di sini. Jadi tidak ada artinya yang saya sampaikan pada tanggal 11 kemarin. Kesepakatan tanggal 7. Kalau saya mau membentak ini, kuat Bang Ari kami masyarakat kuat benarnya, tapi kami mengalah dengan Bang Ari. Kenapa? Kalau masyarakat bertindak, bukan segini aja kena menuntut 1 juta atau 30% kembali. Itu kami kurang lebih banyak lagi. Maka dari ini saya hormati apa yang menjadi Bang Ari, karena mereka dengan Bang Zeno sanggup mengawal itu. Nanti disampaikan juga Bang Zeno bahwa yang punya pendidikan jangan orang itu anak buah cucu lalu itu tolong dipaparkan seperti itu. Jangan orang di sini saja, tetapi orang lain pun boleh melamar seperti itu. Nah itu nanti ranahnya bukan ranah saya di adat, tetapi di Menteri Adat. Di sini ada Menteri. Adil Ketalino Batu Rabit Kasaruga Basingat Kak Jubata. Yang pertama-tama yang saya hormati yang di sini dihadiri oleh Pak Sandai, Asisten Ketua, terus Pak Ketua Dewan Komisi 2, Pak Yudi, terima kasih telah hadir. Terus anggota DPRD juga, anggota Transmera Bang Ari, terima kasih telah bersama kita masyarakat. Terus juga ada anggota Kapolres yang diwakili oleh Kabak-Op. Terima kasih Pak telah hadir juga bersama kita. Terus ada Pak Nabil juga beserta jajaran. Terima kasih sudah hadir. Dan
kepada manajemen perusahaan. Terima kasih juga Pak atas kehadiran bersama pertemuan di Betang Tanda Koda. Dan di situ saya menyampaikan memang pada intinya kita sepakat untuk tanggal 7 itu aksi di sini. Dan adapun tidak ada hasil, mungkin nanti kita pertimbangkan di lapangan. Tetapi pada kemudian hari ujung-ujung kebetulan ada Pak Kosmas selaku Bawa Ekon kirim surat undangan ke saya pada tanggal 3. Jadi saya juga belum tahu waktu itu wujud kesepakatan. Mungkin ada perwakilan juga dari masyarakat, soalnya saya kurang koordinasi waktu itu. Terus saya hadir, yang saya lihat mungkin ada dari KUD, terus dari Dewan itu Pak Arif Mayori, Pak Yudi ada juga, Pak Wakil bersama Pak Sanjay, juga manajemen perusahaan. Dan waktu itu bentuknya memang saya mau menuntut apa yang disampaikan oleh masyarakat. Yang pertama itu terkait dengan HGU. Mungkin masyarakat tadi udah dengar semua, HGU siap dilepaskan dengan catatan yang sesuai prosedur manajemen Pak. Nanti kita koordinasi mungkin tingkat kades. Terus yang kedua itu besar alat plasma yang di sini disebut pola mitra satu atap. Nah, jadi saya bilang mungkin keputusan yang 500.000 kemarin sudah ditetapkan, tetapi saya tidak menyanggupi. Kenapa saya bilang seperti itu? Nanti bola panasnya saya. Betul, saya sebagai pendamping masyarakat, tetapi saya tidak berhak untuk memutuskan sebelum koordinasi dengan masyarakat. Maka ujung-ujungnya tanggal 5 pada hari ini saya meminta kepada instansi-instansi terkait beserta dewan agar menjelaskan ke masyarakat terkait dengan ya mungkin ada hukum yang tak bisa kita langgar bersama. Saya juga jujur kalau terkait hukum, benarkah betato kita sidang tadi kan? Maka mau makan kangkung, benar apa kalau Nah, jadi bukan hanya saya yang dipertanggungjawabkan, tetapi ormas juga. Di ujung bisa dibubarkan kalau memang saya salah langkah. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita semua sudah mendengarkan. Berarti saya mau tanya lagi, sekali lagi, setuju 500.000? Ini tadi sudah ada toleransi yang diberikan baik dari dewan maupun dari Pemda. Nah, nanti terkait hal itu untuk perawatan saya tidak bisa mengambil keputusan. Maka saya bilang kalau masyarakat siap, kita akan kawal untuk perawatan. Nanti setelah dari sini tanggal 5 kita minta 1 minggu ke depan perawatan harus ada action dan pelaksanaannya di lapangan. Setuju tak? Kita kawal bersama. Nanti mungkin per koordinator silakan untuk hadir. Saya juga akan siap hadir untuk mengawali action di lapangan. Ini kita lihat bersama seperti apa progres ke depannya. Di sini kemarin perusahaan akan berjanji untuk melibatkan perusahaan masyarakat untuk perawatan. Dan di sini juga akan digaji oleh perusahaan. Nah, masyarakat di sini wajib juga untuk melihat, oh inilah progres yang sudah berjalan. Nah, di sini kalianlah yang dilibatkan. Ya, sesuai juga nanti dengan UMR yang berlaku untuk gajinya. Betul Pak Farul? Terus nanti untuk perawatan bukan hanya pemupukan di pinggir jalan, tetapi semuanya. Nah, kebetulan memang kemarin yang saya tekankan juga adalah untuk KUD, agar legalitasnya benar-benar jelas dan terdaftar di Dinas UKM. Dan tapi puji Tuhan ada ininya lampirannya, ada bawa. Tapi memang benar ya,
sudah legalitasnya terdaftar di dinas PT AL memberikan penjelasan mungkin singkat ya dari beberapa pertanyaan karena yang lain tadi sudah dijelaskan. Yang pertama terkait masalah perawatan. Nah, kita berkomitmen untuk sama-sama mengawal Pak, ya. Nanti tim kita dari kebun untuk melakukan kegiatannya bisa jadi nanti melibatkan dari masyarakat. Nah, kaitannya nanti dengan HK atau KOS, nah ini nanti akan kami evaluasi karena teman-teman di lapangan juga pernah menawarkan apakah mengikuti jam kerja atau hanya sampai jam 12 saja. Jadi kalau aturan pemerintah kita tetap kepada 7 jam kerja, maka itu dibayar 1 HK. Jadi UMR itu tidak akan kita pungkiri Pak. Makanya nanti pada saat kita mau melakukan kerja, kita membuat perjanjian untuk lebih sesuai. Mau yang 5 jam kah atau yang mau 7 jam. Jadi ini kita sepakati bersama. Nah kemudian terima kasih tadi dari pimpinan Ormas ya yang akan mengawal juga nanti dari koperasi, nggak terlepas juga nanti dari perwakilan dari KTH atau masyarakat untuk bisa mengecek karena progres kita berjalan tapi memang belum maksimal. Nah kita di sini ada kawan-kawan kebun kita ya mungkin satu dari selatan ya. Ada timnya karena bagaimanapun saya juga berkoordinasi dengan tim di masing-masing untuk bisa mengawal progres pekerjaan di lapangan yang tadi sudah disampaikan secara detail oleh bapak-bapak petani atau masyarakat. Kemudian juga dari utara ya itu ada juga pimpinan di utara yang juga memiliki lahan plasma ataupun lahan kemitraan. Artinya ini juga nanti sudah didengar berkoordinasi dengan tim yang ada di masing-masing kebun karena nanti di situ ada kebun, ada divisi, ada blok. Nah ini nanti yang akan kita inventarisir untuk membuat proses perbaikannya. Nah jadi progresnya mungkin sekali lagi kami mohon maaf kalau belum bisa keseluruhan, tapi yang pasti kita mau lihat progres kerjanya sudah sampai mana. Karena kita juga tidak mau terlalu muluk-muluk, oh itu selesai. Lebih baik kita sama-sama, kita sudah buat rencananya, kita kerjakan dan dilihat progresnya itu seperti apa. Nah kemudian terkait yang disampaikan dari bapak-bapak yang di Tunggang, ya ini nanti kami akan pelajari lagi Pak, ya prosesnya ini supaya nanti juga kami meminta keterlibatan dari Dinas Ketahanan Pangan yang juga membawahi bidang perkebunan. Kita pernah berkoordinasi terkait hal itu. Nanti kita coba duduk bersama. Juga nanti dari bapak-bapak pemerintah desa, juga mungkin dari perwakilan TBBR dan masyarakat, supaya kita bisa nanti duduk bersama diskusi lagi terkait masalah teknis. Kalau hal ini tadi sudah disampaikan, saya kira itu sudah menjadi keputusan dan Pak Caim juga tadi ada menyampaikan perubahan jadwal. Ini juga kita diskusikan Pak. Ya, kami juga tahu adat, jadi kami siap untuk itu. Jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan sebagai respon dari apa yang mungkin mewakili dari ungkapan-ungkapan dari Bapak sebagai petani dan juga tadi juga disampaikan oleh pemerintah daerah dan perwakilan daerah. Ya kami akan koreksi, makanya nanti akan sama-sama kita mengawal dari proses kegiatan ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjelaskan dari apa yang selama ini mungkin menjadi permasalahan kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Adil Katalino.